Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam. Saatnya kita untuk menambah kajian ilmu agama kita kembali untuk lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Luqman hingga selesai ya. Kita akan membahas sekarang masuk ke surat ke-32 yaitu surat As-Sajdah, yang tentunya akan dibahas, dikaji oleh yang terhormat Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di sebelah saya juga ada saudari kita yang cantik, adik yang cantik ya. Ada Ayudhya bin Salam. Assalamualaikum yuk. Sehat? Alhamdulillah sehat. Seneng ya karena punya anak, baru punya anak, rasanya happy sekali Iya gitu ya. banget. Nah, sedikit kita mengulas tentang surat As-Sajdah ini, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 9. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan mengatur seisinya dan menciptakan manusia dalam wujud yang sebaik-baiknya. Sudah gak sabar ya? Kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak Quraisy Shihab untuk mulai Pak. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surah As-Sajdah. Surah ini pertama kita ingin secara umum ulama-ulama membagi ayat-ayat Al-Quran yang turun itu dalam dua periode besar. Ada periode sebelum Nabi hijrah. Ada yang turun sesudah Nabi hijrah. Yang sebelum hijrah itu dinamai Makkiyah, ayat-ayat yang umumnya turun di Makkah. Yang turun di Madinah setelah hijrah, Madaniyah yang umumnya turun di Madinah. Nah, ayat-ayat yang turun di Makkah itu pada dasarnya berbicara tentang prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Jadi di sana uraiannya tentang keesaan Allah, tentang wahyu, tentang kenabian, tentang hari kemudian. Kalau ayat-ayat yang turun di Madinah itu berkisar pada dasarnya menyangkut hukum-hukum, praktek kehidupan bermasyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah, ayat kita ini kalau kita perhatikan, dia itu berbicara tentang keesaan Allah, kuasanya, berbicara tentang wahyu dan lain-lain sebagainya. Jika demikian, surah As-Sajdah ini turun sebelum Nabi hijrah. Oke, mari kita lihat bagaimana bunyi ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Di yang lalu kita sudah pernah jelaskan, kita akan ikuti lagi. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Ini ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat dari kitab suci yang diturunkan Allah. Jadi bukan karangan Muhammad, ini diturunkan oleh Allah. Baru dia katakan la raiba fi. Nah, la raiba fi punya beberapa penafsiran. Ada yang berkata jangan ragukan. Ya toh? Nah, ada yang berkata lagi bukan larangan jangan ragukan, tetapi tidak wajar diragukan. Beda kan? Ya. Tidak wajar. Kalau ada yang ragu itu tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Mengapa jangan ragukan? Karena dia diturunkan mir rabbil alamin, dari Tuhan pemelihara seluruh alam. Nah, salah satu bentuk pemeliharaan Allah itu adalah menyampaikan nasihat. Anda punya anak, pelihara dia. Bukan sekedar memberi makan. Mendidik dia, memberi dia nasihat. Nah, Allah Rabbul Alamin menciptakan salah satu bentuk pemeliharaannya menyampaikan pesan. Ini jalan benar, ini jalan yang tidak benar. Kita kembali lagi sedikit. La raib. Raib itu ada yang mengartikannya ragu, syak. Tapi ada yang berkata begini. Keraguan ada dua macam. Ada keraguan yang objektif. Ada keraguan karena sangka buruk. Saya lihat satu orang, saya bersangka buruk padanya. Ini tanda-tandanya ndak jujur kelihatannya. Ragu ya? Ya. Tapi ada sangka buruk.
Iya. Nah, ada lagi Anda lihat satu orang, Anda tidak tahu ini orang baik atau tidak. Rasanya tidak mungkin dia baik, tidak mungkin dia tidak baik, ya tahu. Tapi saya tetap masih syak siapa dia. Nah, raib itu keraguan berdasar sangka buruk. Kalau Anda ragu, tetapi Anda objektif mau cari apa ini memang benar atau tidak, itu namanya syak. Beda kan? Ragu dia datang atau tidak dia datang. Kalau raib itu, ini berarti kalau ada orang yang meragukan Al-Quran secara objektif dan karena dia ragu dia ingin mengetahui apa kebenarannya, tidak ada halangan. Tetapi kalau Anda ragu dan sejak semula sudah berkata ini bohong, itu jangan. Al-Quran jangan ragukan dia dengan keraguan yang bersangka buruk terhadapnya. Boleh, tidak ada masalah. Kenapa begini ya Allah? Kenapa begini? Kenapa ini? Cari, Anda akan temukan. Cari tahu dan akan temukan. Oke. Tetapi sayangnya orang-orang musyrik yang kepadanya pertama kali diturunkan Al-Quran, mereka itu berkata dan percaya ini adalah kebohongan yang dinisbahkan oleh Muhammad. Sudah ragu kan? Mestinya jangan dulu bilang ini kebohongan, cari dulu. Kalian akan menemukan kebenarannya kalau kalian. Bahkan sebenarnya ini Al-Quran adalah yang hak. Tidak ada kebohongan sedikit pun yang menyentuhnya. Dia turun dari Tuhanmu, wahai Muhammad, yang memelihara kamu. Dan kalau dia pelihara kamu, tidak mungkin dia menyesatkan kamu, ya kan? Tujuannya litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada satu kaum yang sudah lama tidak didatangi oleh Rasul. Sejak Nabi Isa ada sekitar 500 tahun tidak ada Rasul yang dikirim oleh Allah. Nah, ini Al-Quran datang memberi nasihat untuk kaum, untuk masyarakat yang belum pernah sejak lama sekali, sejak mereka sesat ada yang datang memberi peringatan. Agar supaya mereka memperoleh petunjuk. Pak, kita rehat dulu boleh Pak ya? Oke, ya, kita akan istirahat sejenak dan tafsir Al-Misbah akan kembali segera setelah pariwara berikut ini. Yang kenal Tuhan dan yang kagum kepadanya itu adalah orang yang berilmu. Anda kembali menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV, masih bersama Pak Quraisy Shihab. Ayu, Ayu Diabing selamat tentunya ya. Tadi menarik ya, kalau memang kita ada keraguan, ada dua keraguan. Kalau keraguan itu diikuti oleh prasangka baik, asal jangan keraguan itu diikuti oleh prasangka buruk. Ya. Tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Keraguan yang tidak disertai dengan prasangka buruk itu mendorong Anda mencari. Ya. Keingintahuan lebih untuk mencari. Dan mendorong Anda mencari secara objektif. Tapi keraguan yang ini yang disertai dengan prasangka selalu mengantar Anda kepada prasangka Anda. Jadi pelajari secara objektif, Anda akan menemukannya. Baik, kita lanjutkan. Allah yang menurunkan Al-Quran ini, Allah itu juga yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Bumi, ada langit, banyak langit, ada di antara keduanya. Kita tidak tahu persis apa yang ada di antara keduanya. Di ruang kosong itu apa? Boleh jadi udara, itu yang kita ketahui. Boleh jadi ada hal yang lain. Dia yang menciptakan semuanya itu dalam 6 hari. Nah, hari ini apa? Saya mau tanya Anda. Anak Anda lahir hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis, bagus. Hari Kamis. Hari Kamis itu berapa jam toh? 24 jam. 24 jam. Apa dalam 24 jam itu dia lahir? Enggak. Tidak. Kalau begitu hari tidak harus dalam arti 24 jam. Ya kan? Iya. Bisa lebih singkat, bisa sesaat. Bisa juga lebih dari 24 jam. Itu bahasa hari. Oh, ini hari-hari istimewa. Nah, tidak kita ketahui persis
apa yang dimaksud dengan 6 hari. Sebagian ulama berkata 6 hari itu adalah 6 periode. Setelah, kalau kita berkata setelah terjadinya Big Bang, ada periode dari sini ke sini ke sini sampai pada akhirnya bumi ini bisa dihuni oleh manusia. Itu arti 6 hari ya. Oke. Bukan dalam arti 6 kali 24 jam. Oke. Menciptakan dalam 6 hari, kemudian setelah tercipta semuanya ini, Allah menuju ke singgasananya, Arsy. Dia bersemayam di sana. Nah, ini masalah lagi. Apa yang dimaksud Allah bersemayam di sana? Dulu ulama-ulama berkata, karena Allah berbeda dengan makhluk, kita tidak tahu bagaimana dia bersemayam. Nah, ulama-ulama lain berkata begini, ini metafor, ini majazi. Kita lihat. Di Indonesia, kita misalkan, ada presiden. Di bawahnya ada menteri. Di bawahnya ada gubernur, ada wali kota, sampai pada akhirnya kepala kampung, RT, RW, berjenjang ya. Yang paling tinggi ini yang berkuasa. Nah, Allah ingin menggambarkan begitu. Alam raya ini bertingkat-tingkat. Allah berada di tempat di singgasana. Dia yang mengatur segalanya. Kalau kita di bumi, belum tentu bahkan pasti presiden tidak tahu apa yang terjadi di desa terpencil. Ya, kalau Tuhan dia tahu semuanya. Maka di sini dikatakannya yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia yang mengatur segala urusan, mulai dari urusan langit sampai urusan bumi. Dia yang mengatur semut ini lewat sini. Manusia dia yang atur. Segalanya diatur oleh Tuhan. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Dalam sehari, yang kita tidak tahu sehari itu apa, itu ukurannya dalam perhitungan kamu 50.000 tahun. Allah mengatur dari sana sampai ke bumi 50.000 tahun, naik lagi 50.000 tahun lagi. Kita tidak tahu juga artinya tahun itu berapa hari toh? 365 hari di itu kita ya. Itu dalam perhitungan syamsiah. Ya. Kalau Qamariyah beda lagi, beda 11 hari itu setiap tahun. Ya toh? Nah, kalau dalam perhitungan cahaya beda lagi. Perhitungan suah kita tidak tahu. Tidak sampai kita tidak tahu. Yang jelas bahwa Allah yang mengatur semuanya itu. Ya. Oke. Mimma ta'udun. Dzalika alimul ghaibi wasyahada al-azizur rahim. Itulah alam gaib. Itu juga alam yang nyata. Kita ada gaib yang kita tidak tahu. Saya beri Anda contoh. Anda tahu apa di saku saya? Gaib. Ya. Tapi kalau saya buka dan Anda lihat sudah tidak gaib, ya toh? Ya. Itu gaib relatif. Ada gaib mutlak. Yang kita tahu ya. Ada gaib mutlak. Hari kiamat kapan? Ada tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini kehidupan kita ini, kehidupan makhluk ini dia hidup di alam yang gaib dan hidup di alam yang nyata. Saya bisa tahu siapa Anda, wajah Anda dan lainnya, tapi gaib bagi saya isi hati Anda. Kita hidup di situ. Hanya Tuhan yang tahu itu semua. Udah penasaran. Udah mau tanya, kita kasih kesempatan dulu ya Pak ya. Dia tanya, pengen tanya kapan ya. Iya Pak, jadi saya mau nanya gini. Kalau saya nggak salah ingat, di ayat Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang berilmu. Saya mau nanya, berilmunya itu dalam artian apa? Karena jujur aja saya sebagai manusia ngerasa saya belum berilmu gitu. Maksudnya kurang pede lah gitu.
Maksudnya jadi berilmunya itu dalam artian apa dan bagaimana kita menempatkan kedudukan agama di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Yang pertama begini, Al-Quran, kalau Anda berkata Al-Quran diturunkan kepada orang yang berilmu, yang berpotensi, memiliki potensi untuk berilmu. Apa potensi untuk berilmu itu? Dia punya, kemarin saya jelaskan, kita lahir tanpa berpengetahuan, Allah memberikan kita mata, memberikan kita telinga, memberikan kita pikiran, maka Anda itu potensi gunakan untuk lihatlah alam raya, dengarkanlah uraian yang lalu, rasakanlah ini. Itu Anda akan, itu sebabnya di tempat lain Allah menyatakan yang kenal Tuhan dan yang kagum kepadanya itu adalah orang yang berilmu. Kalau Anda tidak punya ilmu, tidak. Ya itu satu ya. Itu sudah jelas. Ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Bagaimana kita menempatkan kedudukan agama terhadap kehidupan sehari-hari? Oke. Sekarang Tapi kita break dulu aja Pak ya. Kita jawabnya nanti. Sabar dulu ya. Sabar itu. Penasaran. Nah, kita akan kembali setelah pariwara berikutnya yang di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Dia baik untuk tujuan penciptaannya. Untuk apa tujuan penciptaannya? Untuk membangun bumi. Malaikat nggak baik untuk membangun bumi. Kembali di Tafsir Al-Misbah masih bersama Pak Quraish Shihab dan juga Ayudia. Ya, yuk tadi pertanyaan bagaimana menempatkan kedudukan agama dalam kehidupan sehari-hari Pak Quraish. Pertanyaan dari Ayu. Agama ciptaan Allah. Allah adalah wujud yang tertinggi. Kalau begitu tempatkan agamanya di tempat yang tertinggi. Manusia adalah ciptaan Allah yang amat sempurna. Kalau begitu, tempatkan manusia di tempat yang tertinggi. Walau Anda berbeda agama dengan dia. Ini ciptaan Tuhan. Itu sebabnya orang berkata, kalau kita bicara manusia, sebelum kita lanjutkan tentang agama, manusia itu lebih mulia dari Ka'bah. Manusia, Ka'bah, mulia ya? Manusia lebih mulia dari Ka'bah. Kenapa? Manusia ciptaan Allah. Ka'bah dibangun oleh manusia. Nah, jadi sekarang tempatkan agamanya di atas segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan agamanya, pilih agamanya. Kalau Anda ingin mendidik anak Anda, kita kembali lagi. Ini ada pendidikan yang bertentangan dengan agama. Ini ada pendidikan agama. Tempatkan agama. Kalau Anda punya keinginan, Anda punya kesukaan, harta benda, rumah, anak, bapak yang lebih Anda cintai dari Allah, maka ketika itu hati-hati. Jadi kita tempatkan agama di tempatnya yang tertinggi. Nah, nanti penafsirannya bisa beda-beda kan? Silahkan. Asal tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran agama. Saya kira begitu. Jadi dia yang menciptakan langit dan bumi, dan dia dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kita tidak tahu harinya itu berapa lama. Lalu dia mengatur segala urusan. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Itu ada satu ayat dalam Al-Quran menarik. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa. Langit, matahari adalah makhluk yang sangat agung. Rumput bagaimana kira-kira? Allah mengatur perjalanan matahari, dia juga yang mengatur rumput, kapan dia menghijau dan kapan dia menguning atau layu. Semua diatur. Dia mengatur manusia, malaikat, dia mengatur lalat, dia mengatur nyamuk, dia mengatur kuman. Semua diatur.
Itu yudabbirul amra minas sama'i ilal ard tsumma ya'ruju ilaihi. Amal-amal manusia itu naik menuju Tuhan, amal baiknya diterima oleh Allah dan sebagainya. Semua diaturnya itu. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah, itulah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha perkasa lagi maha kasih, maha pengasih. Dia maha bijaksana tapi maha pengasih. Allahu ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqul insani min tin. Allah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bukan cuma manusia loh. Itu lalat diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya atau tidak? Ya. Lebih baik dari manusia? Tidak. Tidak. Setan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Iya. Lebih baik dari manusia dari segi penciptaan. Nah, kita lihat sekarang. Baiknya sesuatu itu apabila sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Ya, saya beri Anda contoh. Pisau baik. Baik. Kalau apa? Tujuannya Memotong, diciptakan untuk apa? Untuk memotong. Ya. Gelas baik. Baik. Tujuannya diciptakan. Oke. Seandainya gelas ini dibuat tajam, baik nggak? Tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Seandainya pisau itu dibikin tumpul, tidak baik. Ya. Segala sesuatu itu dalam bentuk sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Setan itu paling baik ciptaan Allah, tujuannya menggoda. Iya kan? Ya. Perempuan itu paling baik penciptaannya. Berbeda dengan lelaki. Karena ada tujuannya. Tujuannya selain mengandung, sehingga rasa kasihnya lebih. Dan semua. Jangan pernah berkata manusia adalah ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Dia baik untuk tujuan penciptaannya. Untuk apa tujuan penciptaannya? Untuk membangun bumi. Malaikat nggak baik untuk membangun bumi. Ya. Tapi malaikat alladzi ahsana kulla syai'in khalaq. Baru dia katakan dan dia memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Adam dari tanah. Oke. Saya ingin ini ada teori Darwin, ya. Bertentangan enggak dengan ini? Ada yang berkata bertentangan. Kita bisa berkata tidak. Tuhan cuma berbicara awalnya tanah. Bagaimana proses selanjutnya? Dia tidak ceritakan proses selanjutnya kecuali proses akhirnya. Setelah sempurna, baru dia tiupkan roh. Jadi boleh jadi memang dari tanah ke ini prosesnya sampai sudah terbentuk bentuknya baru di. Nah, ini menarik Pak. Ada pertanyaan juga dari pemirsa. Kita coba lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dennis dari Binus University. Pak Kuroy, saya mau bertanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Pertanyaannya sama tadi tentang manusia ya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Pertanyaannya Pak ya. Tapi kita akan jawab setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Aku ini tidak dikenal, maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenal. Jadi tujuan makhluk ini diciptakan terhadap manusia agar dia mengenal Tuhan. Masih di Tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama Pak Kuroy Shihab dan juga Yudia. Kita membahas tentang tadi ayat 1 dengan ayat sampai 9 asadalah ya Pak ya. Pertanyaan dari pemirsa adalah mengapa manusia? Mengapa Allah Tuhan menciptakan manusia? Ya, paling tidak yang terlintas dalam benak saya sekarang ini ada dua yang bisa menjadi jawaban. Yang pertama bersumber dari suatu riwayat bahwa Allah berfirman, aku ini tidak dikenal. Maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenal. Jadi tujuan makhluk ini diciptakan terhadap manusia agar dia mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak mencapai tujuan. Atau kalau dia tidak berusaha atau berusaha tapi tidak mendapatkan apa yang dikehendaki Allah, maka penciptaannya sia-sia.
Itu satu. Kalau kita ada yang lain yang kita ambil dari ayat Al-Qur'an. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan di bumi ini khalifah. Allah sudah menciptakan bumi. Dia ingin bumi ini dimakmurkan. Maka dia ciptakan manusia. Dia didik manusia. Dia masukkan training center. Tahu di mana training center? Di sorga. Sebelum diperintahkan turun, Allah memerintahkan tinggal di sorga. Lihat itu sorga. Bagaimana itu sorga? Bagaimana sorga? Aman. Semua kebutuhan ada. Semuanya hidup damai. Ya kan? Diberitahu, tapi kamu ada musuh. Setan. Hati-hati. Nah, sekarang kamu sudah dapat pengetahuan nih. Turun ke bumi. Ciptakan bumi itu seperti bayang-bayang sorga. Orang damai, kebutuhan terpelihara. Itu tujuannya Allah menciptakan, memakmurkan. Hati-hati, ada setan. Kamu kalau ikuti setan, kamu terjerumus. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia agar bumi ini dimakmurkan sehingga tercipta bayang-bayang sorga yang pernah dialaminya waktu di sana. Saya kira itu. Ya. Ayo mau tanya lagi, boleh? Sebelum Pak Pras lanjutkan lagi. Boleh. Aku mau nanya gini, bagaimana Tuhan itu mengangkat derajat seseorang, Pak? Karena yang kita lihat misalnya, orang ini derajatnya beda dengan satu dan yang lainnya. Gitu. Allah mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Semakin berilmu Anda, semakin tinggi derajat Anda. Ya. Itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya beberapa derajat. Hanya kita harus tahu ilmu itu apa. Ya kan? Ilmu itu cahaya. Ilmu itu bukan yang Anda peroleh dari proses belajar mengajar. Tapi cahaya yang menuntun Anda kepada kebaikan. Ada orang berilmu tapi tidak menuntun dia kepada kebaikan. Itu tidak berilmu namanya. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang di lidah. Ada ilmu yang di hati. Ada ilmu yang di kepala Anda hafal ya. Itu bisa menjadi saksi pemberat Anda. Tapi kalau ilmu yang di hati, yang menuntun Anda kepada kebaikan, itu yang mengangkat derajat Anda. Saya kira itu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Terus di sini dia mulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia sempurnakan penciptaannya. Sudah jadi makhluk manusia di dalam perut dan sebagainya, sosoknya sudah ada tangannya, sudah ada ini. Kemudian dia tiupkan roh kepadanya. Ini yang membedakan manusia dengan lainnya. Roh itu bukan nyawa. Kucing ada nyawanya atau tidak? Nyawa ada. Cicak ada. Nyawa. Manusia punya nyawa. Tetapi manusia punya roh, yang lainnya tidak punya roh. Roh itu kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Kalau orang tidak sadar tentang kehadiran Tuhan, dia tidak punya roh. Nah, kita punya jasmani, boleh jadi jasmani kita. Mata anjing lebih bagus dari mata kita. Ya kan? Ya. Tapi kita punya roh. Roh itu kita punya akal, kita punya jiwa. Nah, itu Tuhan ciptakan begitu. Nah, silahkan kembangkan jasmani Anda. Silahkan percantik wajah Anda. Tapi percantik juga roh Anda. Ya kan? Ya. Nah, setelah ditiupkan rohnya, potensi ini tadi, ja'alalahu sam'a wal absara wal afidah. Allah di samping menyempurnakan badannya itu juga menjadikan untuknya pendengaran, penglihatan, dan hati. Ada pendengaran, gunakan itu untuk mendengar kebaikan. Ada mata, gunakan itu untuk belajar. Ada hati, pikiran. Berkali-kali ada hati ya Pak ya? Selalu ada hati. Iya, hati. Hati itu bisa dalam arti akal, bisa dalam arti ini. Hati itu berperanan loh. Sangat berperanan. Hati.
Dia bisa merasakan sesuatu. Nah, sayang ini potensi ini seringkali kita tidak gunakan dengan baik. Itu sebabnya di sini dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit kalian bersyukur. Bersyukur sedikit kalian gunakan itu. Saya sering berkata pada mahasiswa, kita ini belajar, kita gunakan pendengaran kita setengah-setengah aja. Ya kan? Ya. Mata kita tidak gunakan secara sempurna. Akal kita barangkali tidak digunakan sama sekali. Bagaimana mau dapat ilmu yang banyak? Betul. Allah mengecam, qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian bersyukur. Apa arti syukur? Syukur itu menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Anda punya mata, tujuannya untuk melihat yang buruk atau tidak? Tidak. Anda punya telinga, gunakan untuk mendengar yang baik. Itu tujuannya kan? Kalau tidak baik, tinggalkan. Sedikit di antara kalian ini yang mensyukuri, yakni yang menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan tujuan Allah memberikan. Hebat ini Quran ya. Subhanallah, dia Anda sehat, mau berpikir. Wow, luar biasa. Luar biasa. Baik, kita rehat dulu sejak Pak Quraisy ya. Dan kita akan melanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini hanya di Metro TV. Allah berpesan, tanyalah kepada orang yang tahu apa yang kamu tidak tahu. Jangan pergi bertanya pada yang tidak ngerti. Anda masih kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita masih mengkaji surat As-Sajdah dari ayat 1 sampai dengan 9 ya. Banyak sekali dari kita ingin bertanya kalau Pak Quraisy sudah mulai memberikan kajian ya Ayu ya. Iya, benar. Ayu mau tanya, saya mau tanya, tapi Ayu deh Ayu tanya bertanya. dong, gantian. Aku boleh tanya, Pak, perbedaan Al-Qur'an dengan Sunnah mungkin. Perbedaan Al-Quran dengan Sunnah. Oke, bagus. Yang pertama, Al-Quran firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad dengan makna dan lafaznya. Jadi redaksinya itu susunan Allah, bukan susunan Nabi Muhammad. Iya. Karena itu salah satu mukjizatnya adalah ketelitian dan keindahan redaksinya. Itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang dimulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Lafaznya dari Tuhan. Tentu maknanya juga dari Tuhan. Kalau sunnah itu ucapan-ucapan Nabi Muhammad yang lafaznya dari beliau. Beliau yang menyusun redaksinya. Nah, sunnah ini ada dua macam. Ada yang merupakan pemberitahuan Allah, pengajaran Allah kepada Nabi Muhammad. Ada yang merupakan hasil pemikiran beliau. Jadi ada wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi disusun redaksinya oleh Nabi Muhammad. Ada juga yang hasil pemikiran beliau. Itu sunnah. Nah, sunnah plus apa yang dilakukan atau diucapkan oleh orang lain dan dibenarkan oleh Nabi. Dia lihat satu orang, dia melakukan pekerjaan ini. Nabi lihat atau ketahui, beliau benarkan. Oh itu boleh begitu. Atau beliau diam, itu menandakan bahwa boleh. Ya toh? Jadi bisa juga pengamalan Nabi. Nabi melakukan ini, Nabi melakukan ini. Itu juga namanya sunnah. Jadi beda dengan Al-Quran. Monggo silakan berikutnya. Iya Pak. Jadi saya mau nanyanya gini. Saya kan baru saja memulai baca Al-Quran yang artinya gitu Pak. Nah, ketika saya membaca, saya ngerasa bahwa ada beberapa hal yang saya nggak bisa pahami gitu. Nah, itu bagaimana cara saya untuk lebih mendalami apa yang tertuliskan di dalam Al-Quran tersebut Pak? Bukan cuma Anda. Saya sudah belajar puluhan tahun. Masih ada waktu baca ini sebenarnya maksudnya. Pak Quraisy juga begitu ya? Iya. Semua kita begitu. Iya. Allah berpesan, tanyalah kepada orang yang tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, bertanya itu bisa datang bertanya langsung kepada orang yang Anda
percaya bahwa dia ngerti. Jangan pergi bertanya pada yang tidak ngerti. Gitu. Anda mau berobat, tanya obatnya apa, jangan ke petani. Tanya kepada dokter. Dokter pun Anda masih boleh pilih-pilih ya. Iya. Oke, Anda tidak mengerti, pergi kepada orang. Tanyakan yang Anda percaya bahwa ini orang ngerti. Baik Pak, dari penjelasan tadi mungkin kita masuk ke kesimpulan sekarang ya. Silakan Pak. Kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, tidak wajar bersangka buruk lalu meragukan isi Al-Quran. Silahkan ragu, tapi keraguan yang tidak berdasar sangka buruk. Itu pertama. Yang kedua, yang menuntun dan memberi peringatan hendaknya selalu optimis akan keberhasilan ajaran. Kalau Anda tidak optimis, Anda sebentar saja. Mau mendidik anak, ya tahu sekali lagi anak. Aduh, ini sudah diberitahu enggak ini. Diberitahu enggak ini. Udahlah, suka-sukamu. Salah. Harus terus dan optimis akan berhasil itu. Alam raya diciptakan Allah dalam 6 masa atau periode yang Maha Kuasa mencipta, pasti Maha Kuasa pula membangkitkan kembali ciptaannya yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ciptaannya dalam keadaan baik agar masing-masing dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendakinya. Semua berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. Malaikat diciptakannya sebagai makhluk sempurna untuk tugas-tugas yang seharusnya mereka emban. Manusia pun diciptakannya secara sempurna untuk tugas menjadi khalifah di permukaan bumi. Ya kan? Allah menjelaskan bahwa dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Tetapi tidak menjelaskan berapa tahap yang dilalui manusia sesudah tahap tanah itu. Tidak juga berapa jauh dan berapa lamanya Al-Quran membuka. Tidak juga menjelaskan itu. Al-Quran membuka pintu yang lebar untuk penelitian sesama manusia. Termasuk penelitian Darwin itu tadi. Semua orang harus memelihara dan memfungsikan organ-organ tubuhnya sebaik mungkin. Lebih-lebih mata, telinga, dan hati. Karena itu adalah hal-hal yang merupakan alat untuk mengetahui. Sempurnakanlah penggunaannya agar Anda dapat mengetahui, dan dengan mengetahui derajat Anda dapat lebih tinggi. Saya kira itu. Jadi akan naik loh, ilmunya nambah ya. Ya, demikian tadi penjelasan dan kajian dari Pak Quraisyap. Mudah-mudahan saja bisa menambah keilmuan kita ya, tentunya dalam bidang agama ya. Pak Quraish, terima kasih banyak. Ayu dia, Bing Selamat, terima kasih banyak. Dan insya Allah besok kita akan melanjutkan kajian surat As-Sajdah di ayat-ayat berikutnya. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.